Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Pancasila dan Perkembangannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini sebenarnya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sendi utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan masalah lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lahir yang pertama yaitu lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila yaitu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Setelah sidang-sidang BPUPKI periode pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 selesai dengan berbagai usulan-usulan yang telah diinventarisir dan disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Badan ini memasuki sidang-sidang BPUPKI periode kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekembalinya Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia dari Vietnam, kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Pertama yaitu Pancasila sebagai identitas nasional. Pengertian identitas nasional dalam antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerapkan dan sesuai dengan kesadaran diri, pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi: yang pertama, faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antar 4 faktor penting, yaitu: yang pertama, faktor primer. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Yang kedua, faktor pendorong.
Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa kemauan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantaan sistem pendidikan nasional. Yang keempat, faktor reaktif. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sebagai dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, definisi ideologi bangsa. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita ataupun ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun serta sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Kemudian adapun beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, yang artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membantu negara Indonesia tanpa diskriminasi. Sebagai ideologi Pancasila menutupi pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua yaitu akutulisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalani kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengetesan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Selanjutnya yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi identitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang ketiga, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang bermasyarakat untuk mengembangkan pikiran-pikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.